Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini adalah lanjutan dari topologi jaringan. Sebelumnya di mana yang kita bahas adalah pengertian dan dasar-dasar topologi jaringan. Nah, di bagian kedua ini kita akan mengulik lagi tentang apa sih jenis dan contoh topologi jaringan dan bagaimana penerapannya. Penasaran? Ayo kita simak. Pengenalan jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan adalah studi tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan. Ini melibatkan metode menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel TV, fiber optik, ataupun media nirkabel lainnya sebagai media transmisi data. Topologi jaringan juga mempengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Pada dasarnya, topologi jaringan adalah peta dari berbagai jaringan komputer yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Nah, secara fisik, topologi menggambarkan susunan perangkat keras seperti komputer dan kabel, serta lokasi komponen jaringan. Nah, berbanding terbalik dengan topologi logis sendiri itu menggambarkan cara aliran data atau bagaimana mereka terhubung dalam jaringan. Belajar topologi sangat penting untuk membangun jaringan efisien dan andal. Cara kerja topologi jaringan. Di dunia yang semakin terhubung ini, jaringan memainkan peran penting dalam aktivitas sehari-hari, baik individu maupun organisasi. Ada beberapa model dan pedoman khusus yang harus diikuti untuk menghubungkan perangkat suatu dengan yang lainnya, yang dikenal sebagai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pengaturan fisik atau logis di mana semua node atau perangkat terhubung menggunakan jalur penghubung. Topologi jaringan logis adalah representasi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Ini menggambarkan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Di sisi lain, topologi fisik menggambarkan bagaimana node secara fisik terhubung satu sama lain, baik menggunakan kabel, konektivitas dari kabel jaringan, dan lain sebagainya. Nah, manfaat perancangan topologis jaringan itu terbagi 4. Yang pertama, jalur internet jadi yang terstruktur, memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi. Lalu yang kedua, efisiensi biaya. Jelas, mengurangi biaya instalasi karena perancangan yang matang. Dengan perancangan yang matang, maka efisiensi biaya akan semakin kecil. Nah, yang ketiga, kemudahan maintenance atau pemeliharaan dan serta upgrade jaringan karena struktur yang kita buat telah terperinci atau mudah dipelajari. Dan yang terakhir, komunikasi yang lancar, yaitu memastikan pengguna dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Nah, jenis-jenis topologi jaringan, tadi kita sudah tahu bahwa jenis-jenis topologi jaringan itu dibagi dua, yaitu fisik dan logis. Fisik sendiri itu mengacu seperti perangkat, contohnya komputer, switch, hub, kabel, router, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan logis itu mengacu pada cara aliran data diatur dan berjalan dalam jaringan, terlepas dari tata letak yang bisa digambarkan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke lain. Nah, macam-macam topologi jaringan. Itu yang pertama, itu topologi bus. Topologi bus menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan dari komputer terhubung pada kabel tersebut. Dengan biaya instalasi murah, kerusakan pada satu komputer tidak akan memengaruhi yang lain. Namun jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terputus. Bagaimana sih skemanya? Kalian bisa lihat di gambar berikut ini, gambar topologi bus, yang dimana dia tertata rapi seperti jaringan tali yang saling terhubung. Nah, yang kedua itu topologi ring.
Di topologi ring, komputer dihubungkan dalam bentuk lingkaran. Data transmisi dalam satu arah. Kegagalan pada satu komputer dapat diatasi dengan menyalurkan data melalui jalur alternatif. Namun, pengiriman data bisa menjadi lambat jika banyak komputer yang mengirim pesan. Seperti inilah gambar topologi ring, yang dimana di tengah dia berbentuk cincin atau berbentuk lingkaran. Yang dimana ini memiliki satu jalur utama. Dimana jadi permasalahannya menjadi lambat jika banyak komputer mengirim pesan karena jalurnya hanya satu. Lalu topologi mesh. Topologi mesh menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat yang lainnya, memastikan komunikasi tetap berjalan meskipun ada perangkat yang rusak. Keamanannya juga baik, tetapi biaya instalasi yang sangat tinggi dan proses instalasi yang cukup rumit. Kenapa rumit? Karena kalian bisa lihat di gambar berikut, yang dimana di sini satu komputer atau satu node perangkat itu memiliki lebih dari satu koneksi saling terhubung. Dan di gambar ini seperti terlihat dia gambar bintang. Yang keempat, topologi star. Star juga menghubungkan hub atau switch sebagai pusat jaringan. Mudah dikelola dan diatasi jika terjadi kesalahan pada satu komponen, namun sangat bergantung sekali pada terminal pusat. Jika hub atau switch bermasalah, seluruh jaringan akan terganggu. Nah, gambar topologi star seperti berikut, di mana dia berbentuk bintang dan terpusat pada switch atau hub. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree menggabungkan topologi bus dan star. Susunan hierarkis mempermudah pengaturan data, tetapi jika komputer atas bermasalah, komputer di bawahnya juga akan terkena dampak. Seperti inilah gambar topologi tree. Dia terlihat seperti akar, atau juga bisa dilihat seperti dahan pohon, di mana perangkatnya menjadi pohon, menjadi daun, dan kabel menjadi rangkai. Selanjutnya, topologi peer-to-peer. Topologi ini menghubungkan dua komputer secara langsung, biasanya menggunakan satu kabel. Biaya instalasi juga murah dan mudah dilakukan, namun sangat sulit untuk dikembangkan dan sering mengalami masalah keamanan. Peer-to-peer sendiri itu mengandalkan kabel, dan satu device hanya berkoneksi oleh satu kabel saja. Di mana seperti gambar di sini memiliki mereka berkomunikasi saling. Lalu yang selanjutnya itu topologi WLAN atau wireless LAN. Menggunakan perangkat nirkabel untuk menghubungkan jaringan. Menggunakan dua mode infrastruktur dan MOC. WLAN memungkinkan komunikasi langsung antara perangkat atau melalui access point. Jadi kalian lihat di sini ada gambar garis dan ada garis yang tegak lurus menuju wireless router. Nah, ini di mana PC yang sebelah kanan itu tiga-tiganya terhubung oleh wireless melalui router. Pemilihan yang tepat dari jenis topologi jaringan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis topologi jaringan, maka pemilihan kita dapat klasifikasikan dari skala kecil, menengah, dan besar. Yang pertama, skala kecil itu untuk rumah atau kantor kecil. Dia bisa menggunakan peer-to-peer, topologi bus, dan topologi star. Karena skalanya kecil dan biayanya juga tidak banyak. Lalu selanjutnya skala menengah itu di sekolah, perusahaan kecil menengah. Itu bisa menggunakan star, topologi tree, dan wireless LAN. Lalu untuk selanjutnya itu skala besar, memiliki daya tampung yang sangat besar. Seperti contoh perusahaan yang besar, kampus ataupun data center, dan juga mungkin gedung pemerintahan masuk itu bisa menggunakan tree, mesh, atau bulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil,
Memahami dan mengimplementasikan topologi jaringan yang tepat sangatlah krusial bagi para profesional IT yang berfokus pada jaringan. Topologi jaringan bukan hanya sekedar istilah teknis, tetapi merupakan fondasi penting dalam merancang dan mengembangkan jaringan efisien dan andal, baik untuk skala kecil maupun besar. Di era industri saat ini, di mana operasional perusahaan dan instansi pemerintah semakin bergantung pada teknologi, desain topologi jaringan tepat menjadi kunci utama untuk mendukung efisiensi operasional tersebut. Dengan beragam jenis topologi yang tersedia, mulai dari bus, ring, mesh, star, tree, peer-to-peer, hingga WLAN, setiap jenis memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri. Memilih topologi yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti skalabilitas, efisiensi biaya, dan keamanan. Desain topologi jaringan yang baik akan memastikan sistem networking atau hubungan yang terstruktur dan mudah dikelola, mendukung komunikasi yang lancar, dan mempermudah pemeliharaan serta upgrade jaringan di masa depan. Baik, segitu saja untuk video kali ini. Mungkin di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan atau mungkin subnetting. Ditunggu saja videonya. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.